Salam sejahtera buat kita semua. Saya Renald Namarus Tumorang dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 4 Medan. Ingin mulai mensosialisasikan tentang topik saya pada hari ini, yaitu penyakit jantung koroner sebagai pembunuh nomor 1 di dunia. Sebelum masuk ke materi utama kita, yaitu penyakit jantung koroner, ada baiknya kita pertama-tama mengetahui dahulu apa itu penyakit. Penyakit adalah suatu kondisi abnormal yang memberikan dampak negatif untuk sebagian atau keseluruhan komponen suatu makhluk hidup. Suatu penyakit ditandai dengan gejala dan tanda-tanda klinis. Kita tahu ada begitu banyak penyakit yang ada di dunia ini, di mana setiap penyakit memiliki gejala, pengobatan, dan perawatannya sendiri-sendiri. Apa itu pengobatan? Pengobatan dilakukan sebagai salah satu cara untuk dapat mengembalikan kondisi abnormal tubuh tadi ke kondisi tubuh yang kembali prima. Pada kesempatan kali ini, yang kita bahas adalah penyakit jantung koroner. Dilansir dari aladokter.com, 5 penyakit tidak menular paling mematikan saat ini adalah penyakit dan kerusakan ginjal di urutan kelima, gangguan pernapasan akut seperti asma atau keracunan gas yang menyebabkan peradangan paru-paru di urutan keempat. Di urutan ketiga, ada kanker, disusul oleh diabetes, dan yang pertama adalah jantung koroner atau kardiovaskular. Apa itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner atau PJK adalah kondisi ketika pembuluh darah arteri koroner pada jantung tersumbat, di mana benda yang menyumbat ini disebut dengan plak. Plak ini dapat berupa lemak ataupun trombosis, yaitu darah yang menggumpal. Semakin banyak plak yang menyumbat arteri koroner, semakin sedikit pula asupan darah yang dapat diterima oleh otot-otot jantung. Semakin banyak plak, semakin susah pula darah untuk lewat di arteri koroner tersebut. Arteri koroner adalah arteri yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke otot-otot jantung. Dalam artian, arteri koroner ini sebagai pemberi nutrisi utama untuk otot-otot jantung. Gejala yang diakibatkan oleh penyakit jantung koroner atau PJK adalah yang pertama, angina. Adalah nyeri dada akibat kurangnya suplai darah ke otot jantung. Angina meningkatkan resiko seseorang terkena stroke. Angina hanya terjadi dalam beberapa menit singkat. Yang kedua, serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika arteri sudah sepenuhnya tersumbat. Nyeri yang ditimbulkan lebih berat dari angina dan lebih lama, sekitar 15 menit. Ketika seseorang sudah mengalami serangan jantung, ia harus sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit untuk ditangani oleh orang-orang yang sudah lebih profesional. Seseorang yang mengalami serangan jantung akan mengalami rasa nyeri di dada yang lebih sakit daripada angina, lalu lebih lama juga daripada angina. Seperti yang kita sudah ketahui, angina hanya terjadi beberapa menit, sementara di serangan jantung sekitar 15 menit. Seseorang yang mengalami serangan jantung juga akan mengalami mual, pusing, lemas, bahkan hingga pingsan. Yang ketiga, gagal jantung. Akibat dari sedikitnya suplai darah ke jantung, otot jantung akan melemah dan jantung kehilangan fungsinya untuk memompa darah, atau dalam artian jantung gagal melaksanakan tugasnya. Penyebab penyakit jantung koroner. Yang pertama dan yang paling krusial adalah rokok. Kandungan nikotin dan karbon monoksida hasil bakaran dari rokok dapat memperberat kerja jantung, lalu dapat juga memicu jantung agar memompa darah lebih kencang, lebih cepat, sehingga dapat menyebabkan dinding arteri rusak. Hal ini dapat meningkatkan resiko penggumpalan darah. Seseorang yang merokok memiliki 25% resiko lebih besar daripada orang yang tidak merokok dalam hal terkena penyakit jantung koroner. Yang kedua, riwayat diabetes. Diabetes menyebabkan dinding pembuluh darah menebal dan menghambat aliran darah akibat dari gula darah dan lemak. Seseorang yang memiliki riwayat diabetes 2 kali lebih berpeluang terjangkit penyakit jantung koroner daripada orang yang tidak memiliki riwayat diabetes. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi dapat memicu jantung untuk bekerja lebih cepat sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada dinding arteri. Seseorang dikatakan memiliki tekanan darah yang tinggi apabila tekanan darahnya sudah lebih besar daripada 120 untuk tekanan sistol dan 80 untuk tekanan diastol. Penyebab lainnya seseorang dapat terjangkit penyakit jantung koroner adalah obesitas, jarang bergerak dan minim aktivitas, kadar kolesterol tinggi, pola makan tak sehat, usia,
dan alkohol. Pengobatan. Pengobatan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan mengkonsumsi obat, yang kedua melakukan operasi. Bagian pertama adalah obat. Berikut adalah beberapa obat yang dapat digunakan sebagai media pengobatan penyakit jantung koroner. Yang pertama, statin yang berguna untuk menurunkan kolesterol. Yang kedua, penghambat beta yang berguna untuk mencegah angina dan hipertensi. Yang ketiga, diuretik yang berguna untuk menurunkan kadar air dan garam dalam darah. Bagian kedua adalah tindakan operasi. Yang pertama ada bypass jantung. Bypass jantung adalah pembuatan jalan alternatif untuk dilalui darah, sehingga darah tidak harus melewati bagian yang tersumbat oleh plak. Yang kedua, pemasangan ring jantung atau angioplasti. Ring jantung atau angioplasti akan memberikan ruang agar darah dapat melalui daerah tersebut. Yang ketiga, transplantasi jantung atau donor jantung. Pencegahan. Secara general, kita dapat mencegah penyakit jantung koroner ini menjangkiti kita dengan cara kita menghindari faktor-faktor penyebab jantung koroner yang sudah kita bahas di topik sebelumnya. Dengan cara menjaga pola makan, menjaga pola hidup sehat, rajin berolahraga, tidak mengkonsumsi alkohol dan rokok. Penyakit jantung koroner sangat tidak jarang dapat kita jumpai di sekitar kita. Buktinya saja, setiap tahunnya Indonesia mencatat 2 juta kasus penyakit jantung koroner. Semua itu berawal dari apa yang kita lakukan, apa pola hidup kita, dan seperti apa cara kita menjalani kehidupan kita. Karena ibaratnya, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita dapatkan, itulah yang akan kita tuai. Sekian video ceramah saya dengan topik penyakit jantung koroner untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu Sri Kartini Handayani. Semoga video ini dapat mengedukasi masyarakat secara luas. Sekian dari saya, Reynold Namar Situmorang, dari 11 IPA 1 SMA Negeri 4 Medan. Terima kasih.